mahasiswa semester 2 kelas A2 Fakultas Keperawatan, program studi ilmu keperawatan. Model interaksi Imogene King. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi dasar keperawatan, dosen pengampu, Nurse Joshua Kaligis, SKAP. Interaksi adalah satu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah. King menjelaskan dalam teori interaksi miliknya bahwa interaksi merupakan suatu proses dari persepsi dan komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan lingkungan yang dimanifestasikan sebagai perilaku verbal dan nonverbal dalam mencapai tujuan. Model konsep interaksi Imogene King. 1. Sistem personal. Menurut King, setiap individu adalah sistem personal. Untuk sistem personal, konsep yang relevan adalah persepsi, diri, pertumbuhan dan perkembangan, citra tubuh, dan waktu. A. Persepsi. Persepsi adalah gambaran seseorang tentang objek, orang, dan kejadian-kejadian. Persepsi berbeda dari satu orang dan orang yang lain, dan hal ini tergantung dengan pengalaman masa lalu, latar belakang, pengetahuan, dan status emosi. Karakteristik persepsi adalah universal atau dimiliki oleh semua, selektif untuk semua orang, subjektif atau personal. B. Diri. Diri adalah bagian dalam diri seseorang yang berisi benda-benda dan orang lain. Diri adalah individu, atau bila seseorang berkata aku, karakteristik diri adalah individu yang dinamis, sistem terbuka dan orientasi pada tujuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh kembang meliputi perubahan sel, molekul, dan perilaku manusia. Perubahan ini biasanya terjadi dengan cara yang tertib dan dapat diprediksikan walaupun individu itu bervariasi, dan sumbangan fungsi genetik, pengalaman yang berarti dan memuaskan. Tumbuh kembang dapat didefinisikan sebagai proses di seluruh kehidupan seseorang di mana dia bergerak dari potensial untuk mencapai aktualisasi diri. D. Citra tubuh. King mendefinisikan citra tubuh yaitu bagaimana orang merasakan tubuhnya dan reaksi-reaksi lain untuk penampilannya. E. Ruang. Ruang adalah universal sebab semua orang punya konsep ruang, personal atau subjektif, individual, situasional, dan tergantung dengan hubungannya dengan situasi, jarak dan waktu, transaksional, atau berdasarkan pada persepsi individu terhadap situasi. Definisi secara operasional, ruang meliputi ruang yang ada untuk semua arah. Didefinisikan sebagai area fisik yang disebut teritori dan perilaku orang yang menempatinya. F. Waktu. King mendefinisikan waktu sebagai lama antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, merupakan pengalaman unik setiap orang, dan hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. 2. Sistem interpersonal. King mengemukakan sistem interpersonal terbentuk oleh interaksi antara manusia. Konsep yang relevan dengan sistem interpersonal adalah interaksi, komunikasi, transaksi, peran, dan stres. A. Interaksi. Interaksi didefinisikan sebagai tingkah laku yang dapat diobservasi oleh dua orang atau lebih di dalam hubungan timbal balik. B. Komunikasi. King mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana informasi yang diberikan dari satu orang ke orang yang lain, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya telepon, TV, atau tulisan kata. Ciri-ciri komunikasi adalah verbal dan nonverbal, situasional, tidak dapat diubah, bergerak maju dalam waktu, personal, dan dinamis. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, dalam menyampaikan ide-ide satu orang ke orang yang lain. Aspek perilaku nonverbal yang sangat penting adalah sentuhan. Aspek lain dari perilaku adalah jarak, postur, ekspresi wajah,
penampilan fisik dan gerakan tubuh. C. Transaksi. Ciri-ciri transaksi adalah unik karena setiap individu mempunyai realitas personal berdasarkan persepsi mereka. Dimensi temporal spatial, mereka mempunyai pengalaman atau rangkaian-rangkaian kejadian dalam waktu. D. Peran. Peran berisi set perilaku yang diharapkan pada orang yang menduduki posisi sistem sosial, set prosedur atau aturan yang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang berhubungan dengan prosedur atau berhubungan dengan dua orang atau lebih berinteraksi untuk tujuan pada situasi khusus. E. Stres. Definisi stres menurut King adalah suatu keadaan yang dinamis di mana manusia berinteraksi dengan lingkungannya untuk memelihara keseimbangan pertumbuhan, perkembangan, dan perbuatan yang melibatkan pertukaran energi dan informasi antara seseorang dengan lingkungannya untuk mengatur stresor. Stres adalah suatu yang dinamis sehubungan dengan sistem terbuka yang terus-menerus terjadi pertukaran dengan lingkungan. Intensitasnya bervariasi, ada dimensi yang temporal spiritual yang dipengaruhi oleh pengalaman lalu, individu, personal, dan subjektif. 3. Sistem sosial. King mendefinisikan sistem sosial sebagai sistem pembatas peran organisasi sosial, perilaku dan praktik yang dikembangkan untuk memelihara nilai-nilai dan mekanisme pengaturan antara praktek-praktek dan aturan. Konsep yang relevan dengan sistem sosial ini adalah organisasi, otoritas, kekuasaan, status, dan pengambilan keputusan. A. Organisasi. Organisasi bercirikan struktur posisi yang berurutan dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan formal dan informal seseorang dan kelompok untuk mencapai tujuan personal atau organisasi. B. Otoritas. King mendefinisikan otoritas atau wewenang bahwa wewenang itu aktif, proses transaksi timbal balik di mana latar belakang, persepsi, nilai-nilai dari pemegang atau mempengaruhi definisi validasi dan penerima posisi di dalam organisasi berhubungan dengan wewenang. C. Kekuasaan. Kekuasaan adalah universal, situasional, atau bukan sumbangan personal esensial dalam organisasi, dibatasi oleh sumber-sumber dalam suatu situasi, dinamis dan orientasi pada tujuan. D. Pembuatan keputusan. Pembuatan atau pengambilan keputusan bercirikan untuk mengatur setiap kehidupan dan pekerjaan orang, universal, individual, personal, subjektif, situasional, dan proses yang terus-menerus dan berorientasi pada tujuan. E. Status. Status bercirikan situasional, posisi ketergantungan dapat diubah. King mendefinisikan status sebagai posisi seseorang di dalam kelompok atau kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain di dalam organisasi dan mengenali bahwa status hubungan dengan hak-hak istimewa, tugas-tugas, dan kewajiban. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tertera alamat untuk pendaftaran langsung di kampus dan link untuk pendaftaran online. Fakep Unpi, we care, we cure to the core.